yang bilang bahwa dalam politik kita harus mampu membaca yang tidak tertulis dan memahami apa yang tidak disampaikan. Dan hari ini ada satu contoh menarik yang sangat-sangat sesuai dengan situasi tersebut, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa PDIP dan Jokowi itu bisa rekonsiliasi. Dia sangat yakin PDIP dan Jokowi bisa rujuk kembali. Ya, sebenarnya pernyataan ini pernyataan yang dulu pernah kita dengar juga gitu ya. Bulan lalu Habibur Rahman pernah menyampaikan hal yang serupa, tapi kali ini ada bobot, ada pesan yang sangat-sangat kuat sekali terkait sesuatu yang tidak tertulis dan tidak disampaikan, tapi rasanya itu bisa kita pahami. Karena pernyataan seperti ini ketika disampaikan oleh Partai Gerindra, pertanyaannya kemudian kepentingannya apa? Kalau kepentingannya untuk melakukan koalisi gitu ya antara PDIP dengan Gerindra misalkan, itu nggak butuh Jokowi sebenarnya gitu ya. Lalu pertanyaannya, untungnya bagi Gerindra dan Prabowo itu sebenarnya apa? Karena ketika ini ditanyakan oleh elit Partai Gerindra dan kemudian diberikan contoh yang sama sekali tidak sama gitu ya. Karena Habibur Rahman mengibaratkan Jokowi dengan Prabowo dulu kan juga sama katanya, seperti musuh bebuyutan, tapi pada akhirnya bisa bekerja sama. Padahal ini adalah contoh yang sangat-sangat berbeda. Jokowi dengan Prabowo itu hanya masalah kontestasi Pilpres, bertarung di Pilpres, dan kemudian dulu Jokowi pernah didukung di Pilkada DKI 2012. Hanya sebatas itu. Tidak ada perusakan demokrasi, tidak ada perubahan atau intervensi di Mahkamah Konstitusi, tidak ada upaya-upaya nepotisme, tidak ada upaya politik dinasti gitu ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Indonesia, bukan kepada PDI Perjuangan. Kalau hanya masalahnya soal pengkhianatan gitu ya, soal pribadi, tidak ada urusan pelanggaran etik di MK, tidak ada pelanggaran etik di KPU, tidak ada banjir bansos di tengah atau jelang kampanye atau jelang pemilu gitu ya, maka masalahnya mungkin tidak akan serumit ini. Jadi kalau kemudian kasus PDIP dengan Jokowi mau disamakan seperti halnya Prabowo dengan Jokowi, itu jelas tidak sama sekali, karena antara Jokowi dengan Prabowo tidak ada perusakan demokrasi, tidak ada pelanggaran konstitusi di sana. Tapi Jokowi dengan PDIP sudah sangat jauh sekali perbedaannya gitu, karena PDI Perjuangan, D-nya di PDI itu adalah demokrasi, dan demokrasi Indonesia hari ini memang sudah seburuk itu. Jadi kalau PDIP kemudian sulit sekali menerima Pak Jokowi, ya karena memang permasalahannya bukan lagi soal masalah pribadi, bukan soal pertandingan yang fair atau pertandingan antar dua pihak. Ini sudah jauh lebih dari itu. Jangankan soal perusakan demokrasi dan pelanggaran konstitusi gitu ya. Bahkan hanya untuk urusan masalah pribadi seperti yang terjadi antara SBY dengan Ibu Megawati, itu sampai sekarang tidak selesai. Ya mungkin dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah forum atau acara ketika SBY tanpa sengaja bertemu dengan Ibu Mega terlihat tidak ada masalah. Tapi untuk kemudian melakukan pertemuan khusus, ini sampai sekarang, setidaknya yang saya tahu, belum pernah terjadi pertemuan antara Ibu Mega dengan SBY. Padahal masalahnya sama sekali bukan perusakan demokrasi atau merusak konstitusi. SBY tidak melakukan itu. SBY hanya berkhianat dan bohong kepada Ibu Megawati. Nah, apa yang dilakukan oleh SBY ini tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau kesalahan SBY hanya sepersonal itu saja dan kemudian tidak bisa untuk kemudian bertemu dengan Ibu Mega, apalagi Jokowi gitu. Dan yang saya tahu, yang saya dengar gitu ya, di Pilpres 2024 ini kan sebenarnya ada syarat bagi dari Demokrat kalau ingin berkoalisi dengan Ganjar Mahfud waktu itu, atau dengan Ganjar atau dengan PDIP, syaratnya kan mempertemukan antara SBY dengan Ibu Megawati. Dan bagi Ibu Mega itu tidak sesuai gitu. Koalisi itu harus berjalan antar ketua umum partai, bukan antara SBY dengan Ibu Mega. Makanya kemudian tidak terjadi. Jadi kesalahan Pak Jokowi itu sudah terlalu banyak dan terlalu fatal, yaitu perusakan konstitusi dan demokrasi. Sehingga kalau Habibur Rahman kemudian mengibaratkan Jokowi dengan Prabowo itu sama kasusnya seperti Jokowi dengan PDI Perjuangan, itu sama sekali berbeda. Nah, pertanyaannya, apa tujuan dari Habibur Rahman atau Wakil Ketua Umum Partai Gerindra untuk berbicara soal rekonsiliasi? Karena
pembicaraan ini atau pernyataan ini sebelumnya sudah pernah kita dengar, tapi ini kemudian dimunculkan lagi jelang pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega. Katanya, menurut Habibur Rahman, Prabowo ini adalah orang yang bisa menjembatani antara PDIP dengan Jokowi, adalah orang yang bisa menengahi antara Jokowi dengan PDIP. Mungkin pernyataan Habibur Rahman itu terkesan biasa saja gitu ya, niat baik, ya niat tulus Prabowo dan sebagainya, tapi yang tidak dia sampaikan dan itu sangat terasa bagi saya atau banyak orang hari ini gitu ya, Habibur Rahman nampaknya ingin menempatkan, ingin memposisikan bahwa seorang Prabowo adalah hero-nya, adalah tokoh utamanya, dan Jokowi hari ini adalah orang yang tidak berdaya. Karena saat masih berkuasa, saat masih menjadi presiden Indonesia, bahkan untuk bertemu dengan Ibu Mega, Pak Jokowi masih memerlukan bantuan Prabowo. Jadi apa yang tidak disampaikan oleh Habibur Rahman ingin menunjukkan bahwa dari Gerindra gitu ya, dalam sudut pandang Gerindra, hari ini Jokowi tidak berdaya gitu dan butuh bantuan Prabowo. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa Prabowo butuh Jokowi, Prabowo butuh masukan-masukan soal nama-nama kabinet dari Jokowi, itu adalah keyakinan-keyakinan yang salah sama sekali. Karena hari ini yang terjadi adalah justru Jokowi yang butuh bantuan Prabowo. Prabowo enggak gitu. Prabowo masih ketua umum partai, masih berpeluang untuk menjadi presiden Indonesia, dan itu sama sekali tidak butuh Jokowi gitu. Yang butuh sebaliknya, Jokowi lah yang butuh Prabowo. Bahkan untuk bertemu dengan Ibu Mega, bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan yang menjadi partainya Jokowi pun, itu Jokowi tidak mampu, masih butuh Prabowo gitu. Jadi ini adalah sebuah pesan politik yang sangat jelas sekali terkait posisi Gerindra, Prabowo, dan Jokowi seperti apa. Gerindra lewat Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ingin menunjukkan kepada publik bahwa yang butuh itu adalah Jokowi. Jokowi itu tidak berdaya. Dia itu butuh bantuan Prabowo. Ya karena kalau memang niat pertemuan, setahu saya gitu ya, niat pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega itu bukan soal rekonsiliasi antara Jokowi dengan Ibu Mega dengan PDI Perjuangan. Itu tidak ada dalam agenda. Karena tidak ada keuntungan atau kemudian kepentingan politik Prabowo dan Gerindra di sana. Kalau PDIP mau diajak koalisi, tidak butuh Jokowi gitu. Koalisi kan hubungannya antara ketua umum partai saja, selesai. Ngapain bawa-bawa Jokowi? Jadi cerita ini kemudian disampaikan oleh Habibur Rahman bahwa dia yakin Jokowi dengan PDIP bisa melakukan rekonsiliasi. Itu bagi saya hanya sebatas untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak berdaya sama sekali hari ini gitu ya. Dan kalau benar dia berniat untuk membantu Jokowi, membantu hubungan yang retak antara Jokowi dengan PDIP, maka pernyataan-pernyataan seperti ini tidak perlu muncul di media, tidak perlu muncul di publik seperti ini gitu. Sama seperti pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo dulu. Nah ini baru kemudian kita bisa samakan. Itu nggak perlu ada orang yang kemudian bicara, wah ini bisa menengahi, ini yang bisa menjembatani. Nggak ada. Pertemuan itu berlangsung begitu saja. Bahwa ada yang menjembatani, iya. Yang tahun 2019 itu lewat Budi Gunawan gitu ya. Budi Gunawan lah yang kemudian membawa atau bersama-sama dengan Prabowo waktu itu. Tapi Budi Gunawan di media tidak pernah kemudian berbicara bahwa oh saya bisa menengahi, atau stafnya bilang oh hanya Budi Gunawan yang bisa menengahi antara Prabowo dengan Jokowi. Nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali. Jadi kalau memang niatnya untuk melakukan rekonsiliasi antara PDIP dengan Jokowi lewat Prabowo Subianto, kalau niatnya benar, maka nggak perlu pengumuman seperti ini. Lakukan saja, selesaikan, dan setelah itu rekonsiliasi. Tapi ini enggak gitu. Rame dulu di media, diumumkan dulu, padahal nampaknya nanti tidak akan terjadi. Cara-cara seperti ini bagi saya adalah cara untuk mempermalukan Presiden Jokowi. Karena sekali lagi, ketika Presiden masih berkuasa pun ternyata tidak berdaya seperti ini. Dan itu adalah pesan politik yang mungkin bisa kita pelajari dan kita pahami untuk beberapa tahun ke depan. Ternyata antara Prabowo dengan Jokowi itu masih belum selesai atau belum deal terkait cerita-cerita jelang atau setelah Pilpres 2024. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton.